Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Si Tegar Tengkuk. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1-11, Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Karen Hill sedang menikmati waktu luangnya berjalan di padang rumput, manakala ia melihat seekor sapi betina milik ayahnya memasukkan hidungnya ke dalam sebuah kaleng cat. Beberapa saat kemudian terlihat adegan lucu di mana si sapi mencoba berbagai cara untuk melepaskan kaleng cat itu, namun usaha yang dilakukannya tak juga berhasil. Ketika ayah Karen mendekati untuk memberi pertolongan, si sapi yang sedang kesusahan itu malah berlari menjauh. Setiap kali didekati, si sapi pun berlari dan berlari. Kemudian beberapa orang pria dikerahkan untuk menangkapnya. Kejadian itu berulang-ulang terjadi sampai 3 hari lamanya. Si sapi yang keras kepala itu kini menyusahkan banyak pihak. Akhirnya dengan menggunakan mobil pick-up dan tali, regu penyelamat yang dipanggil berhasil menyudutkan, mengikat dan melepaskan kaleng dari hidungnya. Sapi yang keras kepala itu tersiksa dalam kurun waktu yang cukup lama karena kaleng cat itu membuatnya tidak bisa makan, minum, dan bernafas dengan leluasa. Si sapi hampir saja binasa dan dia tertolong oleh orang-orang yang gigih untuk menyelamatkannya. Ada 2 pelajaran yang dapat kita petik dari si sapi yang keras kepala. Pertama, sikap yang keras kepala tidak pernah membawa keuntungan apapun, justru mendatangkan banyak kerugian. Orang Yahudi menganalogikan pribadi yang keras kepala atau tegar tengkuk dengan lembu yang dipakai untuk membajak tanah pertanian. Biasanya bajak ditarik oleh 2 ekor lembu jantan dan mereka bekerja dipandu oleh si petani. Jika lembu itu tidak mau memikul kuk yang dipasang dan berjalan sesuai perintah si petani, mereka menyebut sapi itu si tegar tengkuk. Inilah gambaran orang yang keras kepala yang selalu ingin berbuat sesuatu menurut pengertian dan keinginannya sendiri. Ia ingin semua orang memaklumi kekurangan, kemalasan, kesalahan-kesalahan yang kerap dilakukannya atau apa saja yang membuat hatinya senang tanpa memperdulikan bahwa banyak tingkah lakunya yang menjadi batu sandungan. Orang yang keras kepala tidak memikirkan bahwa sebenarnya untuk menjalani hidup yang lebih lunak, dialah yang harus banyak merubah sikap dan perilakunya dan bukan orang lain yang berubah untuk memakluminya. Kedua, si tegar tengkuk harus diselamatkan dengan cara yang keras sehingga tidak binasa. Istilah tegar tengkuk dipakai Tuhan terhadap bangsa Israel yang tidak tunduk kepada perintahnya pada waktu mereka hidup di padang gurun. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Keluaran pasal 33 ayat 3b. Tuhan kerap mengirim hukuman kekerasan untuk membawa bangsa Israel berbalik dari jalan yang jahat dan kembali menyembahnya. Jadilah manusia bijak dengan memiliki hati yang lentur, yang bersedia dinasehati dan diubahkan. Dengan demikian, hidup yang berat akan lebih lunak dan kita lebih berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ampunilah jika selama ini aku hidup sebagai pribadi yang keras kepala, yang tidak peduli pada nasihat-Mu. Aku mau berubah ya Tuhan Yesus, tolonglah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.
you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is Power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is